Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mini riset dengan judul Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Studi pada Konsumen Kosmetik Wardah, Kecamatan Tanah Barat. Pada video ini kami akan mempresentasikan terkait dengan mini riset kami. Selamat. Bab 1. Latar belakang. Kemajuan teknologi yang sangat pesat saat ini akan berdampak pada dunia bisnis yang perkembangannya juga mengalami peningkatan dan persaingan usaha yang semakin kompetitif. Akibat dari persaingan usaha yang kompetitif tersebut, ada hubungan antara perusahaan dengan konsumen. Untuk menenangkan persaingan pasar, strategi yang digunakan adalah salah satunya strategi merek. Perusahaan harus memiliki citra merek yang baik. Citra merek merupakan salah satu aset bagi perusahaan karena dengan citra merek tersebut akan memberikan dampak pada perspektif konsumen, di mana konsumen akan memiliki kesan positif terhadap merek tersebut. Citra merek menurut Belan dalam Zian terdiri dari 3 komponen, yaitu citra perusahaan, citra konsumen, dan citra produk. Citra merek dapat mempengaruhi konsumen dalam hal memutuskan untuk pembelian sebuah produk. Keputusan pembelian yang dilakukan konsumen ini melibatkan sebuah pemikiran terhadap kualitas, nilai, dan harga. Namun, konsumen tidak semata-mata akan membeli sebuah produk tanpa memikirkan manfaat dari produk yang dibelinya. Salah satunya termasuk dalam memilih merek kosmetik yang digunakan. Salah satu produk kosmetik yang terkenal di masyarakat yaitu Wardah Kosmetik. Wardah merupakan brand kosmetik halal asli Indonesia yang berdiri sejak tahun 1995 di bawah PT Paragon Technology and Innovation (PT-PTI). Wardah selalu mengedepankan kualitas untuk mendukung perempuan tampil cantik sesuai dengan karakternya. Sejak awal, PT-PTI berkomitmen untuk selalu memberikan manfaat bagi sekitar. Komitmen tersebut diwujudkan melalui visi perusahaan, yaitu mengembangkan peragonian, menciptakan kebaikan untuk pelanggan, perbaikan kesinambungan, tumbuh bersama-sama, memelihara bumi, mendukung pendidikan dan kesehatan bangsa, serta mengembangkan bisnis. Sehingga berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka penulis mengambil judul yaitu Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen, Studi Kasus pada Konsumen Kosmetik Wardah di Tanah Barat. Adapun rumusan masalah ini di sini terdiri dari 2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah brand image berpengaruh pada keputusan pembelian konsumen. Rumusan masalah kedua yaitu bagaimana pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian konsumen. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu di bagian C, yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu 1. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama yaitu menganalisis brand image berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang kedua yaitu mencari tahu pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian konsumen. Dan untuk yang kedua yaitu manfaat penelitian. Penelitian yang akan dilakukan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi entitas bisnis dan masyarakat dalam mengembangkan bisnis kosmetik, serta dalam menentukan produk kosmetik yang bercitra baik dalam hal kualitas produknya. Lebih dari itu, penelitian yang akan dilakukan ini nantinya akan bermanfaat sebagai referensi sehingga dapat menjadi dasar penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor mempengaruhi keputusan pembelian masyarakat di Tanah Barat, Kabupaten Bone, khususnya pada masyarakat pada umumnya. Hal ini dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pemasaran dan pengembangan strategi bisnis di masa yang akan datang. Dan yang bagian D yaitu ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup adalah cakupan pembahasan terhadap sebuah subjek yang terdapat pada sebuah masalah. Bila diartikan secara luas, rungkup adalah cakupan pembahasan yang dimaksud dalam beberapa faktor yang diteliti seperti materi, tempat, waktu, dan sebagainya. Cakupan pembahasan pada penelitian yang akan dilakukan ini yaitu yang pertama yaitu objek material,
konsumen kosmetik. 2. Objek formil keputusan pembelian. Yang ketiga yaitu teori yang digunakan yaitu teori perilaku konsumen. Yang keempat, variabel yang digunakan. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah brand image dan keputusan pembelian. Yang kelima yaitu konteks masyarakat Kabupaten Bone. Yang 6, kasus masyarakat pengguna kosmetik Wardah. Yang ketujuh yaitu metodologi analisis regresi. Dan ke-8 yaitu aplikasi. Aplikasi yang digunakan yaitu PSS for Windows versi 26.0. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu yaitu penelitian tentang kualitas pelayanan dan brand image atau citra merek terhadap keputusan pembelian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Di antaranya yang pertama yaitu ada Adi Santoso Harmoni dalam tesisnya yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk dan Ekuitas Merek Terhadap Kebutuhan Pembelian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel kualitas produk, citra merek, kepercayaan merek, dan loyalitas merek terhadap keputusan pembelian. Untuk menguji variabel tersebut, penelitian menggunakan mahasiswa dan mahasiswi yang memiliki handphone Android di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung Semarang sebagai objek penelitiannya. Nah, adapun yang kedua yaitu Miki Ambarwati Sunarti dan Muhammad Khalid Mawardi. Dalam artikelnya dia menjelaskan dalam artikelnya yang berjudul Pengaruh Citra Merek Terhadap Minat Beli, survei pada mahasiswa Universitas Brawijaya yang menggunakan pasta gigi Pepsodent. Beliau menjelaskan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh citra merek yang terdiri dari citra perusahaan, citra konsumsi, dan citra produk secara bersama-sama terhadap minat beli. Pengaruh citra merek yang terdiri dari citra perusahaan, citra konsumen, dan citra produk secara parsial terhadap minat beli, dan variabel mana yang dominan berpengaruh terhadap minat beli. Adapun yang ketiga, menurut Novia Rauhotul Jannah dan Edi Suswardi dalam artikelnya yang berjudul Pengaruh Citra Merek dan Electronic Word of Mouth on terhadap minat beli produk kecantikan Wardah, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh citra merek dan elektronik terhadap minat beli pada produk kecantikan Wardah. Nah, berdasarkan kajian pustaka atau penelitian terdahulu di atas, yang menjadi permasalahan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan datang akan diteliti, yaitu yang pertama, persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang yaitu sama-sama menguji pengaruh brand image atau citra merek terhadap keputusan pembelian. Dan yang kedua, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek serta tempat penelitian. Dalam penelitian ini adalah kosmetik Wardah dan dalam lingkup di Taneter Yatang Barat, Kabupaten Bone. Baik, materi selanjutnya yaitu kajian teoritis. Adapun materi pertama yaitu mengenai teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa. Setelah melakukan hal-hal di atas,
atau kegiatan mengevaluasi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama yaitu faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Faktor kebudayaan terdiri dari budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Yang kedua yaitu faktor sosial. Selain faktor budaya, perilaku seorang konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok, acuan, keluarga, serta status sosial. Yang ketiga yaitu faktor pribadi. Faktor pribadi yang memberikan kontribusi terhadap perilaku konsumen terdiri dari usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan lingkungan ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri. Dan yang terakhir yaitu faktor psikologis. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh 4 faktor psikologi utama yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan pendirian. Selanjutnya yaitu brand image atau citra merek. Citra merek adalah asosiasi atau kepercayaan yang ada dalam bentuk konsumen untuk menjadi pembeda dari merek yang lainnya, seperti lambang, desain huruf, atau warna khusus, di mana merek tersebut digunakan pelanggan dalam menentukan produk atau jasa mana yang akan digunakan dalam keputusan pembelian. Adapun pengukuran brand image atau citra merek, yang pertama yaitu strengthness atau kekuatan, uniqueness atau keunikan, dan favorable atau kesukaan. Baik, selanjutnya yaitu manfaat brand image atau citra merek. Yang pertama, konsumen dengan image yang positif terhadap suatu brand lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian. Yang kedua yaitu perusahaan dapat mengembangkan nilai produk dengan memanfaatkan image positif yang telah terbentuk terhadap brand produk lama. Dan yang terakhir yaitu kebijakan family branding dapat dilakukan jika brand produk yang telah ada positif. Baik, selanjutnya yaitu keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan suatu pandangan konsumen terhadap merek yang mereka pilih atau disukai melalui berbagai evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan untuk memutuskan dalam proses pembelian. Adapun hubungan brand image dengan keputusan pembelian. Brand image atau citra merek merupakan gambaran atau kesan ditimbulkan oleh suatu merek dalam bentuk konsumen. Penempatan citra merek secara terus-menerus agar citra merek yang tercipta tetap kuat dan dapat diterima secara positif ketika sebuah merek memiliki citra yang kuat dan positif di benak konsumen. Maka merek tersebut akan selalu diingat dan kemungkinan konsumen untuk membeli merek yang bersangkutan sangat besar. Yang selanjutnya yaitu kerangka fikir. Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan, maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti yang dijelaskan dalam gambar di bawah ini, di mana brand image-nya atau citra mereknya itu sama dengan X1 dan keputusan pembeliannya dilambangkan dengan Y1. Adapun kerangka fikir tersebut dimaksud untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menemukan persepsi-persepsi keterkaitan antara variabel yang akan diteliti, yaitu brand image atau citra merek, terhadap keputusan pembelian seperti pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi berbagai alternatif, dan perilaku pasca pembelian. Adapun pengajuan hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah. Hipotesis tersebut akan ditolak jika ternyata salah dan akan diterima jika fakta-fakta yang membenarkan. Oleh karena itu, pada penulisan ini hipotesis akan diartikan kebenarannya. Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu HO-nya sama dengan brand image atau citra merek,
tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian jasa. Studi kasus pada konsumen kosmetik Wardah di Tanah Riau Barat. Nah, adapun H1-nya yaitu brand image atau citra merek berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian jasa. Studi kasus pada konsumen kosmetik Wardah di Tanah Riau Barat. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. B. Sumber data penelitian. A. Data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari penyebaran kuesioner, yakni tentang bagaimana pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah di Tanah Riau Barat. B. Data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh oleh perpustakaan dan jurnal penelitian terdahulu. C. Populasi dan sampel. Jenis populasi pada penelitian ini adalah infinite population, adapun populasi adalah masyarakat Kecamatan Tanah Riau Barat, Kabupaten Bone. Adapun sampelnya menggunakan teknik simple random sampling dengan cara pengambilan anggota sampel diambil secara acak dari populasi masyarakat Kecamatan Tanah Riau Barat yang menggunakan kosmetik Wardah. D. Variabel penelitian. 1. Variabel yang diajukan. Untuk membuktikan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, maka digunakan dua jenis variabel, yakni variabel independen, yaitu brand image dengan simbol X, variabel dependen, yaitu keputusan pembelian dengan simbol Y. Dalam mengkonstruksi hubungan variabel-variabel ini digunakan regresi dengan pendekatan SPSS. 2. Definisi operasional. Yang pertama, brand image atau citra merek. Brand image atau citra merek adalah persepsi, opini, dan asosiasi yang dimiliki oleh konsumen terhadap suatu merek. Adapun 5 indikator dari brand image. Yang pertama ada kualitas produk, kualitas layanan, reputasi merek, promosi brand, dan loyalitas brand. Keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah proses yang dilakukan oleh konsumen dalam memilih dan membeli produk atau layanan. Adapun 5 indikator keputusan pembelian yang terdiri dari kebutuhan, keinginan, manfaat, harga, dan pengalaman sebelumnya. 3. Kisi-kisi operasionalisasi variabel. Kisi-kisi operasional variabel seperti yang terlihat pada tabel 3.1 yang dikonstruksi berdasarkan definisi operasional variabel yang telah dikonstruksi validitasnya sebagaimana yang diuraikan pada sub pembahasan sebelumnya. E. Instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data atau bisa juga disebut dengan instrumen penelitian adalah sarana yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dalam rangka untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian, dan inilah yang disebut dengan angket penelitian. Dalam membuat angket penelitian, yakni angket terstruktur dapat disajikan dalam bentuk sedemikian rupa di mana responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara memberi tanda silang atau tanda checklist. Jika angket yang dibuat menggunakan skala Likert, maka alternatif jawaban yang disediakan sebanyak 5 alternatif jawaban, yaitu sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. F. Analisis data. Sugiono menyatakan dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data, yang pertama, uji validitas dan reliabilitas.
Menurut Musreva, persyaratan untuk uji validitas yaitu jika R hitung lebih besar sama dengan R tabel, maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total atau dinyatakan valid. Sedangkan menurut Wahyuni dalam skripsinya mengemukakan bahwa suatu instrumen kuesioner dikatakan reliable apabila memiliki nilai Cronbach alpha besar 0,60. B. Uji asumsi klasik terbagi menjadi dua. Uji normalitas dilakukan dengan pengujian untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Taraf signifikan yang digunakan pada data tersebut adalah A sama dengan 0,05. Uji linearitas digunakan untuk mengetahui hubungan linear antar variabel bebas terhadap variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan untuk diuji linearitas yaitu jika nilai sig deviation from linearity besar 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antar variabel bebas dengan variabel terikat. C. Uji regresi linear sederhana. Sugiono, regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. D. Uji F. Uji F adalah uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik atau signifikan atau tidak baik atau tidak signifikan. E. Uji T atau parsial. Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial dapat mempengaruhi variabel terikat secara signifikan atau tidak. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, sentra penjaringan data. Lokasi yang dijadikan sebagai sentra penjaringan data adalah Kecamatan Tanete Riatang Barat, Kabupaten Bone, yang terdiri dari 8 kelurahan yang meliputi Kelurahan Polewali, Kelurahan Matirowalie, Kelurahan Watang Palaka, Kelurahan Macanang, Kelurahan Jepoe, Kelurahan Macege, Kelurahan Majang, dan Kelurahan Bulu Tempe. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk di Kecamatan Tanete Riatang Barat pada tahun 2020 mencapai 52.335 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 25.370 jiwa dan perempuan sebanyak 26.965 jiwa. Selanjutnya, deskripsi karakteristik responden. Tabel ini menunjukkan jumlah data responden dan identitas responden penelitian yang terdiri dari usia, pekerjaan, dan pendapatan. Tabel ini menunjukkan bahwa terdapat 57 orang masyarakat Kecamatan Tanete Riatang Barat sebagai responden dalam penelitian ini, di mana pada usia 15-20 tahun sebanyak 12 orang, 21-25 tahun sebanyak 28 orang, 26-30 tahun sebanyak 2 orang, 31-35 tahun sebanyak 4 orang, 36-40 tahun sebanyak 5 orang, dan di atas 41 tahun sebanyak 5 orang. Kemudian dari jenis pekerjaan, di mana pelajar atau mahasiswa sebanyak 34 orang, ibu rumah tangga sebanyak 21 orang, fresh graduate sebanyak 1 orang, dan karyawan kantin sebanyak 1 orang. Kemudian dari segi pendapatan per bulan, di bawah 1 juta sebanyak 49 orang, 1 juta sampai 2 juta sebanyak 6 orang, 3 juta sampai dengan 4 juta sebanyak 1 orang, dan di atas 5 juta sebanyak 1 orang. Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat konsumen produk kosmetik Wardah yang tersebar di wilayah Kecamatan Tanete Riatang Barat, Kabupaten Bone. Mayoritas responden penelitian didominasi oleh usia 21 sampai 25 tahun dengan persentase sebesar 49,1%.
dari jenis pekerjaan didominasi oleh pelajar atau mahasiswa dengan persentase sebesar 59,6%. Dan dari segi pendapatan per bulan didominasi oleh responden dengan pendapatan di bawah 1 juta dengan persentase sebesar 86%. Selanjutnya, deskripsi variabel penelitian. Tabel ini menunjukkan jawaban yang diberikan responden berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan melalui Google Form dan angket secara langsung. Adapun pertanyaan tersebut diambil dari jenis variabel yang digunakan, yaitu variabel brand image atau citra merek dan keputusan pembelian. Pada variabel brand image, tidak setuju sebanyak 1 orang, netral sebanyak 15 orang, setuju sebanyak 16 orang, dan sangat setuju sebanyak 25 orang. Dari variabel keputusan pembelian, netral sebanyak 10 orang, setuju sebanyak 24 orang, dan sangat setuju sebanyak 23 orang. Deskripsi yang disajikan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden yang disajikan sebagai sampel lebih cenderung memilih jawaban sangat setuju, yaitu 43,9%, dan setuju yaitu 28,1% pada variabel brand image atau citra merek. Sementara pada variabel keputusan pembelian, responden cenderung memilih jawaban sangat setuju yaitu 40,4% dan setuju yaitu 42,1%. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang hasil penelitian. Nah, hasil penelitian di sini terdapat beberapa hal yang akan dibahas. Namun sebelum itu, kita akan membahas terlebih dahulu tentang uji instrumen penelitian. Nah, uji instrumen penelitian ini terdapat 2, yakni uji validitas dan juga uji reliabilitas. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas dilakukan untuk memastikan valid atau tidaknya instrumen penelitian. Dan untuk pengukurannya, jika nilai R hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai R tabel, maka dalam penelitian ini diperoleh R tabel sebesar 0,266. Dan untuk nilai R hitung dapat diketahui atau dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan tabel yang telah tertera, maka bisa dipastikan bahwa nilai R hitung lebih besar dibandingkan nilai R tabel. Maka dapat dinyatakan atau dapat ditarik kesimpulan bahwa instrumen penelitian atau kisi-kisi soal setiap penelitian ini dapat dinyatakan valid. Selanjutnya, uji reliabilitas. Dalam penelitian, uji reliabilitas merupakan indikator sejauh mana pengukuran suatu tes tetap konsisten meskipun telah dilakukan berulang kali terhadap suatu subjek. Nah, dalam penelitian ini kita menggunakan rumus Alpha-Cronbach yang dilakukan melalui aplikasi SPSS for Windows 26. Dan angket atau kuesioner dapat dinyatakan valid jika nilai Alpha-Cronbach lebih besar dibandingkan dengan 0,6. Baik, gambar yang tertera merupakan hasil dari uji reliabilitas variabel X dan variabel Y. Nah, pada gambar tersebut diperoleh bahwa untuk nilai Alpha-Cronbach untuk variabel X senilai 0,943 dan untuk nilai Alpha-Cronbach variabel Y diperoleh yakni 0,838. Dari hasil uji reliabilitas tersebut didapatkan suatu kesimpulan bahwa hasil variabel X dan Y menghasilkan nilai Alpha-Cronbach lebih besar dibandingkan 0,6. Jadi, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini dinyatakan reliable. Selanjutnya kita akan membahas tentang uji asumsi klasik dalam penelitian ini. Nah, terdapat 2, yakni ada uji normalitas dan juga uji linearitas. Nah, yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang kita miliki dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, uji
Normalitas pada penelitian ini menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan komputer melalui aplikasi SPSS 26 for Windows. Nah, berdasarkan untuk mengetahui hasil dari uji normalitas tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pengukuran nilai dari uji normalitas jika nilai signifikansi lebih besar dibandingkan 0,05. Nah, jika dilihat dari gambar yang tertera di atas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya itu adalah 0,205. Jadi, berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa nilai signifikansinya lebih besar, yakni 0,205 dibandingkan dengan nilai 0,05. Jadi, bisa dikatakan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Jadi, data-data yang ada dalam penelitian ini sudah pasti berdistribusi normal. Baik, selanjutnya uji linearitas. Uji linearitas merupakan suatu prosedur yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang linier suatu distribusi data penelitian. Nah, jika nilai signifikan deviation from linearity lebih besar dibandingkan nilai 0,05, maka terdapat hubungan yang linier antara variabel bebas dengan variabel terikat. Berikut ini merupakan gambar dari hasil uji linearitas. Nah, bisa dilihat bahwa untuk nilai deviation from linearity yakni 0,558. Otomatis bisa dikatakan bahwa nilai signifikan deviation from linearity lebih besar dibandingkan 0,05, yakni 0,558 lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Jadi terdapat hubungan yang linier antara variabel bebas dan variabel terikat pada penelitian ini. Karena dalam penelitian ini hanya menggunakan satu variabel X dan satu variabel Y, maka kita menggunakan uji regresi linier sederhana. Uji regresi linier sederhana adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk menilai hubungan antara satu variabel bebas atau independen dengan satu variabel terikat atau dependen. Nah, uji regresi linier sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji F dan uji T. Baik, yang pertama uji F. Uji F dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat, atau untuk mengetahui apakah model regresi yang kita buat itu baik atau signifikan atau tidak baik atau tidak signifikan. Nah, adapun kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis. Yang pertama, jika F hitung lebih besar dibandingkan F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dan jika F hitung lebih kecil dibandingkan F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, untuk nilai F tabel dalam penelitian ini dengan alfa 5% atau 0,05 dan jumlah sampel N yakni 57 dikurangi jumlah variabel yakni 2, sehingga 57 kurang 2 yakni 55, dan sehingga diperoleh F tabel sebesar 4,02. Nah, berdasarkan gambar yang tertera, ini merupakan hasil dari uji F, yakni uji F hitung. Nah, untuk uji F hitung dapat diperoleh sebesar 67,279. Nah, berdasarkan hasil uji F dapat diperoleh keputusan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung sebesar 67,279 lebih besar dibandingkan nilai F tabel, yakni 4,02. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi linier sederhana ini layak digunakan. Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara brand image atau citra merek terhadap keputusan pembelian
terhadap keputusan pembelian konsumen, khususnya di kalangan konsumen kosmetik Wardah di Kecamatan Tanah Barat, Kabupaten Bone. Selanjutnya, uji T. Nah, uji T dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka suatu variabel dikatakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel lain. Nah, adapun kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah yang pertama, jika nilai T hitung lebih besar dibandingkan nilai T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dan yang kedua, jika T hitung lebih kecil dibandingkan nilai T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, nilai T tabel dengan alfa 5% atau 0,05 dan jumlah sampel N yakni 57 dikurangi dengan jumlah variabel yakni 2 sehingga 55 dan dapat diperoleh T tabel sebesar 1,673. Nah, berdasarkan gambar yang tertera, ini merupakan dari hasil uji T yakni uji T hitung. Kita mendapatkan nilai uji T yakni 8,202 dengan nilai signifikansi 0,000. Nah, berdasarkan hasil uji T, dapat diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 8,202, lebih besar dibandingkan dengan nilai T tabel, yakni 1,673, dengan nilai signifikansi 0,00 lebih kecil dibandingkan 0,05. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa brand image atau citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen karena T hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai T tabel dan nilai signifikan lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa brand image atau citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen, khususnya di kalangan konsumen kosmetik Wardah di Kecamatan Tanah Barat, Kabupaten Bone. Selanjutnya, pembahasan penelitian. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa brand image atau citra merek berpengaruh secara positif terhadap keputusan pembelian konsumen. Artinya, semakin tinggi brand image suatu produk, maka semakin tinggi kemungkinan konsumen untuk memilih produk tersebut. Hal ini diperkuat dan didukung oleh hasil uji F, yakni nilai F hitung sebesar 67.279, yang lebih besar dari nilai F tabel, yaitu 4,02. Sedangkan nilai signifikansi yang dihasilkan yaitu 0,00, yang mana lebih kecil dari 0,05, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara brand image terhadap keputusan pembelian, khususnya di kalangan konsumen kosmetik Wardah di Kabupaten Bone. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji T, dapat diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 8.202 lebih besar dari nilai T tabel 1.673 dengan nilai signifikansi 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Dapat diambil kesimpulan bahwa brand image berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Karena T hitung sebesar 8.202 lebih besar dari T tabel 1.673 dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga HO ditolak dan H1 diterima. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa brand image berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen, khususnya di kalangan kosmetik Wardah di Kabupaten Bone. Hasil penelitian ini didukung oleh bukti empiris dari penelitian terdahulu yang diteliti oleh Aditya Julitasari, IBN Udayana, dan Agus Dwi Cahya pada tahun 2022. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel brand image atau citra merek memiliki pengaruh yang signifikan
atau positif terhadap keputusan pembelian konsumen. Bab 5. Penutup. Yang pertama yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari mini riset ini yaitu dari uji V ditemukan bahwa F-tabel 4,02 sedangkan nilai signifikansi yang dihasilkan yaitu 0,00 yang dimana lebih kecil dari 0,05, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara brand image citra merek terhadap keputusan pembelian khususnya di kalangan konsumen kosmetik Wardah di Tanah Riyad Barat. Dan dari uji T ditemukan bahwa nilai T hitun sebesar 8,202 lebih besar dari nilai T tabel 1,673 dengan nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05. Dapat diambil kesimpulan bahwa brand image citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen karena T hitun sebesar 8,202 lebih besar dari nilai T tabel 1,673 dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa brand image citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen khususnya di kalangan konsumen kosmetik Wardah di Tanah Riyad Barat. Kemudian yang kedua ada itu saran. Saran dari mini riset ini yaitu peneliti menyarankan kepada peneliti lain untuk mengambil perbandingan dengan merek lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang brand image dan kebutuhan pembelian. Peneliti dapat mempertimbangkan dan membandingkan kosmetik Wardah dengan merek lain dalam kategori yang sama. Hal ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana brand image mempengaruhi referensi merek secara keseluruhan. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.